Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita ketahui bahwasannya Indonesia saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita berada di dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang mana akan membahas tentang kesulitan akses guru PAI di sekolah kepada Dinas Pendidikan. Nah, langsung saja kepada materi. Nah, sebagai salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting di mana para nation builders Indonesia diharapkan dapat berjuang membawa negara bersaing di kancah global. Seiring dengan derasnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi semakin besar. Hal ini yang mendorong para siswa mendapatkan prestasi terbaik. Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Di antaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. Nah, pemerataan akses pendidikan yang tidak terpenuhi akan menjadikan pembangunan bangsa yang berkualitas dengan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas SDM itu tidak terpenuhi. Akhirnya, upaya pembangunan menjadi gagal dijalankan secara serius karena bangsa belum mampu melahirkan anak-anak bangsa yang berprestasi yang dapat menjadi bagian dari masa yang akan datang. Dengan begitu, pembangunan bangsa yang berupaya untuk memajukan bangsa dalam segala bidang kehidupan pun ikut gagal dilaksanakan secara holistik dan komprehensif. Usaha pemerataan pembangunan, khususnya pendidikan, memerlukan perubahan sikap baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dari pihak diperlukan usaha debirokratisasi serta deregulasi dalam penanganan serta pengelolaan dana yang tersedia baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri agar manfaat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Di sisi lain, kasus putus sekolah anak-anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi berdasarkan data Kemendikbud 2010. Di Indonesia terdapat lebih dari 1,5 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan anak-anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarganya. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga masih menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya, kurikulum di Indonesia hampir setiap tahun mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan. Pada tahun 2014 silam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan perubahan kurikulum pendidikan untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter untuk sekarang ini. Nah, lalu bagaimana solusi dari sulitnya akses guru, terkhusus untuk guru PAI di sekolah maupun di madrasah kepada dinas pendidikan ataupun pemerintah agar akses pendidikan merata, meluas dan berkeadilan bisa diwujudkan? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program tersebut. Lalu untuk mengatasi tidak meratanya jumlah guru, kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam hal distribusi guru di daerah-daerah agar lebih merata, harus meningkatkan kualitas para guru,
melakukan pendampingan kepada guru-guru di Indonesia, dan pemberian apresiasi lebih kepada guru-guru kreatif. Pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi guru dengan model pendampingan berupa seminar, lokakarya, konsultasi, pelatihan, dan praktek. Pendampingan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, yang didukung oleh pemerintah pihak terkait. Nah, teman-teman, pemerataan akses pendidikan sesungguhnya harus didukung sepenuhnya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, lembaga sebagai penyelenggara, serta masyarakat dapat mengimplementasikannya. Jadi, kesulitan akses pendidikan itu harus didukung sepenuhnya bukan hanya oleh masyarakat ataupun lembaga, tetapi juga oleh pemerintah yang mana pemerintah mempunyai kebijakan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.